Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak semuanya. Berjumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana caranya memanfaatkan kolam yang kecil tetapi bisa menghasilkan hasil yang besar gitu ya. Nah, jadi bagi sahabat ternak semuanya, jika memiliki kolam terpal, kolam plastik, atau kolam beton, tetapi kolamnya dengan luas sederhana atau kolam kecil, seperti yang saya miliki ini, kolamnya itu ukuran 2 kali 2, tetapi bisa mendapatkan hasil yang besar gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan apa yang akan kita ternak ya teman-teman. Jadi banyak sekali ikan yang bisa kita ternak, ikan air tawar tentunya. Ada beberapa jenis ikan air tawar yang bisa kita budidayakan menggunakan kolam yang kecil, tetapi masalah penghasilan tentunya akan sangat berbeda. Nah, dari sanalah yang harus kita perhatikan adalah menentukan apa yang akan kita ternak, ikan apa yang akan kita ternak, supaya nanti walaupun menggunakan kolam kecil, tetapi hasilnya itu tidak kecil teman-teman, tetapi hasilnya bisa besar. Nah, di sini saya akan bahas beberapa ikan yang bisa kita ternak. Yang pertama saya pernah mencoba dengan kolam yang kecil, yaitu budidaya ikan lele. Nah, bagaimana kalau kita memanfaatkan kolam yang kecil untuk membudidayakan ikan lele? Ternyata itu hasilnya tidak akan bisa besar teman-teman. Karena kalau kita ingin penghasilan besar dari budidaya ikan lele itu, yang pertama selain kita memiliki kolam yang banyak, tentunya kita juga harus memiliki kolam yang agak luas gitu ya. Karena dalam budidaya ikan lele itu yang sering dilakukan adalah penyortiran teman-teman. Nah, jadi dari satu fase pemijahan itu akan menjadi beberapa fase lagi. Jadi setelah seminggu kemudian kita ternak dari satu kolam, itu akan menjadi 3 kolam bahkan sampai 4 kolam karena dengan adanya penyortiran. Nah, jadi bagi sahabat yang memiliki kolamnya hanya 1 2, kemudian kolamnya kecil-kecilnya itu tidak sesuai untuk sahabat ternak itu membudidayakan ikan lele gitu ya. Karena nanti sahabat ternak itu akan kekurangan kolam tentunya. Dalam satu pijahan aja biasanya itu akan menjadi beberapa fase setelah adanya penyortiran yang pertama. Kemudian ada penyortiran penyortiran yang kedua, itu akan lebih banyak lagi gitu ya. Akan lebih banyak lagi membutuhkan kolam. Nah, makanya bagi sahabat ternak yang memiliki kolam kecil, kemudian kolamnya hanya 1 2, itu tidak cocok untuk membudidayakan ikan lele, karena kalau hanya memanfaatkan kolam ukuran 2 kali 2, kemudian hanya memiliki kolam 1 atau 2 kolam saja, itu tidak akan mendapatkan hasil yang besar tentunya. Nah, kemudian yang kedua yang saya pernah alami adalah membudidayakan ikan koi teman-teman. Nah, kalau untuk budidaya ikan koi ini tentunya walaupun menggunakan kolam yang ukurannya 2 kali 2 itu memang bisa ya teman-teman, tetapi kendalanya di budidaya ikan koi ini yang pertama adalah kita itu kalau ikannya mau benar-benar sehat teman-teman, kita itu harus memiliki peralatan yang tentunya kalau kita beli itu tidak murah ya, seperti adanya filter air dan sebagainya. Walaupun kita memiliki hanya satu kolam yang ukurannya itu 2 kali 2, itu udah bisa kita lakukan untuk membudidayakan ikan koi. Walaupun menggunakan kolam plastik seperti ini teman-teman, dan itu udah kita mampulah untuk membudidayakan ikan koi. Kemudian dalam segi penghasilan memang dari budidaya ikan koi ini hasilnya akan besar teman-teman, tetapi proses perawatan juga ternyata membutuhkan biaya yang besar juga, seperti dari biaya pakan, kemudian biaya memiliki mesin filter gitu ya, filter air dan sebagainya, supaya nanti ikan koi ini sehat-sehat terus dan nanti akan menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas tentunya jika kita ingin
memiliki penghasilan yang besar dari budidaya ikan koi tersebut. Nah, karena dalam membudidayakan ikan koi tentunya yang harus kita jaga itu adalah kualitas yang paling penting gitu ya. Kualitas. Nah, kalau udah kita dapat kualitasnya, tentunya harga juga akan mengikuti kualitasnya. Kalau kualitasnya baik, harganya juga akan bagus dan atau tinggi gitu ya, teman-teman. Nah, yaitu yang saya sudah alami juga, ternyata kalau kita memiliki kolam yang kecil tetapi ingin mendapatkan hasil yang besar. Nah, setelah saya mencoba beberapa membudidayakan ikan air tawar dari mulai ikan lele, ikan nila, ikan koi dan sebagainya, yang paling cocok itu adalah membudidayakan ikan gurame, teman-teman. Kenapa? Yang pertama, kalau ikan gurame itu walaupun kita memiliki hanya satu atau dua kolam saja, itu udah kita mampu untuk membudidayakannya. Yang pertama itu, yang kedua, kalau kita membudidayakan ikan gurame menggunakan kolam kecil, kemudian dalam segi perawatannya juga tidak ribet seperti membudidayakan ikan koi, yang mana kalau ikan koi itu harus memiliki alat-alat yang mendukung untuk membudidayakannya seperti adanya filter air atau adanya aerator. Nah, sedangkan kalau membudidayakan ikan gurame itu tidak perlu yang namanya seperti itu, teman-teman. Jadi hanya kolam plastik atau kolam terpal atau juga kolam beton ukuran sekitar 2 kali 2, udah gitu ya. Air hanya menggenang, udah kita udah bisa membudidayakan ikan gurame dan hasilnya juga sangat luar biasa. Walaupun kita hanya memiliki kolam yang ukurannya 2 kali 2, kemudian kita bisa panen sebulan sekali, teman-teman, dengan cara kita itu membudidayakan atau targetnya itu pembibitan gitu ya, bukannya konsumsi. Dari kita belinya dari telur, kemudian setelah 1 bulan sekira ukuran 1 sentian udah kita jual. Nah, itu hasilnya walaupun dalam 1 bulan itu sangat luar biasa sekali, teman-teman. Hanya dengan membudidayakan ikan gurame dengan kolam sederhana dan juga kecil gitu ya, dengan kolam plastik atau kolam terpal dan juga kolam beton. Nah, jadi selama ini jika kita ingin memanfaatkan kolam yang kecil kemudian ingin menghasilkan yang besar, ya salah satunya adalah memilih untuk membudidayakan ikan gurame karena biaya operasionalnya yang sangat minim tetapi daya jualnya yang sangat luar biasa. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya. Dan jangan lupa support terus channel ABCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini ke sahabat Anda semuanya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.